Oke, ketemu lagi bersama Kak Gina ya. Nah, Kak Gina akan lanjutkan pembahasan mengenai jaringan tumbuhan. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai jaringan meristem. Nah, sekarang akan Kak Gina lanjutkan ke jaringan yang kedua, yaitu mengenai jaringan tumbuhan, khususnya jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan dewasa ini karena memang macamnya lumayan agak banyak, jadi Kak Gina akan bagi dua sesi. Saat ini Kak Gina akan bahas mengenai jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan juga jaringan penyokong. Oke, jadi jangan kemana-mana. Oke, jaringan tumbuhan. Berarti judul besarnya jaringan. Yang B berarti ya, jaringan permanen atau jaringan dewasa. Sebetulnya kalau kita lihat definisi dari jaringan permanen, ini merupakan jaringan meristem ya, yang telah mengalami modifikasi. Nah, istilah modifikasi di sini apa? Jadi, modifikasi di sini artinya dia sudah mengalami diferensiasi ya, diferensiasi dan spesialisasi gitu. Artinya diferensiasi itu adalah terbentuknya struktur khusus dan juga fungsinya juga sudah khusus. Spesialisasi di sini jadi fungsinya sudah khusus. Pastinya juga yang namanya diferensiasi pasti diikuti dengan spesialisasi, seperti itu ya kurang lebih. Nah, jaringan permanen terdiri dari apa saja? Kita lihat, ini terdiri dari, oke, yang pertama ada yang disebut dengan jaringan epidermis ya. Tuh. Yang kedua ada yang disebut dengan jaringan parenkim. Yang ketiga, jaringan penyokong. Nah, penyokong di sini ada dua. Di antaranya adalah polenkim dan sklerenkim. Gitu. Kemudian ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut di sini terdiri dari dua juga. Ada xilem dan floem. Kemudian jaringan kelima yaitu jaringan gabus ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Oke, Kak Gina akan mulai dari yang pertama yaitu jaringan epidermis ya. Sini. Jaringan epidermis. Nah, kita lihat dulu strukturnya. Atau sebelum ke struktur kita lihat dulu. Apa sih fungsi dari jaringan epidermis? Nah, fungsi dari jaringan epidermis karena dia letaknya paling luar, maka fungsinya sebagai pelindung. Itu fungsi utamanya. Sebagai pelindung. Ya. Kenapa sebagai pelindung? Karena tadi dia letaknya paling luar. Nah, selain itu ada cirinya juga. Ciri dari jaringan epidermis itu apa? Biasanya Kak Gina sebut ini sebagai jaringan pahlawan karena dia adalah jaringan yang melindungi ya. Jadi, untuk cirinya biasanya kalau dia letaknya paling luar ya. Nih, boleh Kak Gina tulis letaknya paling luar di antara jaringan yang lain ya. Yang kedua, nah karena letaknya paling luar itu maka dia harus tersusun rapat ya. Tersusun rapat. Kemudian bentuk selnya itu biasanya
persegi panjang ya, persegi panjang. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Oke, dan dia tidak punya ruang antar sel ya. Tidak ada ruang antar sel. Kenapa tidak ada ruang antar sel? Karena rapat gitu ya. Nah, jaringan epidermis juga si selnya termasuk sel-sel yang hidup ya. Jadi nanti Kak Gina akan simpulkan nanti di akhir itu ada yang termasuk jaringan yang selnya hidup dan jaringan yang selnya disebut mati gitu ya, apa saja. Oke. Nah, keunikan dari jaringan epidermis ini kan tadi dia sebagai pelindung, tetapi ada salah satunya, ini keunikannya banget, ciri khasnya banget, yang namanya jaringan epidermis ini dapat mengalami modifikasi. Biasanya modifikasi ini disebut derivat epidermis. Jadi kami tulis di sini jaringan epidermis, ya, jaringan epidermis ini mengalami modifikasi ya, mengalami modifikasi. Nah, modifikasinya di sini disebut juga sebagai derivat epidermis ya. Nah, berikut merupakan contoh beberapa derivat epidermis. Di antaranya apa saja? Yang pertama, ada yang disebut dengan stoma. Kalian pasti pernah dengar stoma ya. Ada stoma, ada stomata. Bedanya apa? Kalau stoma itu tunggal, tapi kalau stomata itu jamak. Jadi kalau stomanya lebih dari satu berarti dinamakan stomata ya. Nah, untuk stoma ini tugasnya buat apa? Ini sebagai alat pertukaran gas ya. Alat pertukaran gas. Biasanya gas yang bertukar itu keseringannya CO2 dan oksigen ya. Nah, strukturnya seperti apa? Jadi seperti ini Pak Dina gambarkan. Misalnya di sini ada struktur epidermis ya. Struktur epidermis. Ini struktur sel epidermis. Tiba-tiba di sini ada yang mengalami modifikasi. Jadi kurang lebih seperti bentuk selnya persegi panjang. Kita lihat bagiannya. Khusus ya, ini disebutnya sel epidermis lain ya. Kalau si sel epidermis yang mengalami modifikasi berarti itu disebutnya stoma ya, atau stomata. Nah, coba kita lihat. Ini yang paling tengah, Kak Dina gambarkannya warna biru aja ya biar lebih jelas. Nah, ini bagian stomata. Oke, coba kita lihat. Ini disebutnya celah stoma ya. Celah stoma. Nah, kemudian ini ada dua buah sel yang membentuk celah stoma. Ini disebutnya sel penjaga atau guard cell ya. Guard cell. Nah, kalau ini apa? Sel di samping sel penjaga berarti kalian tunjuk ini dan ini. Ini disebut sebagai sel tetangga. Nah, jadi tugas yang bisa mengatur besar kecilnya celah stoma ini adalah si sel penjaga. Ini pun pergerakannya dipengaruhi oleh air dan juga ion kalium ya. Jadi oleh kandungan air dan ion kalium. Oke. Kemudian yang kedua, modifikasinya atau derivat yang kedua adalah trikoma atau trikomata. Nah, trikoma tunggal, trikomata jamak. Ini biasanya disebut sebagai rambut-rambut halus ya. Rambut halus. Nah, trikoma ini macam-macam. Dia terdapat pada apa saja? Ini terdapat pada akar ya, kemudian pada batang misalnya, kemudian pada apa lagi? Pada akar, batang, daun misalnya, pada biji misalnya, dan fungsinya pun bermacam-macam. Memang secara umum itu fungsinya dapat melindungi
trikoma, itu termasuk trikoma. Jadi kalian tulis misalkan rambut akar. Jadi kan rambut akar itu sangat halus ya. Jadi ini merupakan modifikasi epidermis yang berupa rambut halus. Kemudian pada batang. Nah, biasanya kalau pada batang kalian contohnya misalnya tahu ini enggak? Tumbuhan liana ya. Tumbuhan liana itu biasanya dia punya rambut-rambut halus di bagian batangnya. Liana itu tumbuhan yang memanjat. Nah, biasanya untuk membantu memanjat si rambut-rambut ini ya. Jika kita tulis pada batang misalnya untuk membantu memanjat ya. Contohnya pada beberapa jenis tanaman yang disebut liana atau tanaman yang merambat ya. Kalau pada daun, nah ini buat apa? Ini contohnya di daun talas. Kalian pernah lihat daun talas itu kan daunnya lebar banget. Itu kalau dipegang itu kayak ada rambut-rambut halus. Nah, ini tujuannya untuk mengurangi penguapan ya. Untuk mengurangi penguapan. Contohnya pada daun talas ya. Boleh kalau mau pakai contoh di sini pada daun talas contohnya. Kalau pada biji biasanya buat apa? Nah, kalau pada biji biasanya kalau misalnya bijinya ada rambut-rambut lucu, rambut-rambut halus, nah itu biasanya untuk membantu penyebaran si biji itu ya. Untuk membantu penyebaran bijinya. Jadi biasanya kalau si biji punya rambut-rambut halus seperti itu, dia nanti lebih mudah menempel. Misalkan dia tersebar di wilayah sana, maka nanti akan lebih mudah dia untuk tertanam di sebelah sana. Misalkan seperti itu ya. Itu trikoma atau trikomata. Oke, selanjutnya yang ketiga. Modifikasi epidermis. Ini adalah sel kipas. Ya. Sel kipas ini disebut juga sebagai bulliform cell. Nah, gambarnya kurang lebih begini. Sebetulnya begini, sebelum ke gambar, jadi memang kenapa disebut dengan sel kipas? Karena si sel-sel ini nanti bentuknya akan menyerupai seperti kipas. Jadi disebutnya sel kipas. Nggak usah kalian gambar deh ya. Nah, ini biasanya letaknya ada di ujung ya. Jadi ini biasanya letaknya di ujung daun ya, di ujung daun. Nah, seperti apa? Contohnya pada poase lagi. Poasenya di sini kalian contohkan bambu ya. Pada bambu. Kalian pernah nggak melihat daun bambu ketika musim kemarau ujung daunnya menggulung? Ya, kalau kalian pernah melihat syukur, kalau belum nanti kapan-kapan kalian boleh lihat ya. Kalau lagi kemarau, ini fungsinya ya, sel kipas ini fungsinya untuk menyimpan air. Jadi si sel kipas ini bisa menyimpan air. Nah, jadi saat kemarau kan istilahnya persediaan air di dalam tubuh tumbuhan itu harus banyak. Jadi untuk menyimpan air, si tumbuhan ini biasanya menyimpannya di ujung di ujung daun, di ujung daun. Nah, makanya kalau dilihat di bawah mikroskop, si sel-selnya itu membentuk seperti struktur kipas gitu. Nah, itu tujuannya untuk menyimpan air ya. Jadi nanti kalau kemarau itu bisa menggulung begitu. Ya, jadi ini yang menyebabkan ujung daun menggulung ya. Ujung daun biasanya pada bambu ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah filamen ya. Nah, filamen itu apa? Filamen ini biasanya ada pada akar anggrek ya. Jadi dia berupa sel mati. Boleh lihat di sini. Dia merupakan sel yang mati. Disebutnya sel mati. Jadi ini boleh ditulis sel yang khususnya sel epidermis ya.
sel yang ukurannya lebih besar daripada sel epidermis lainnya. Begitu ya. Nah, untuk filamen ini biasanya terdapat pada siapa, ada yang tahu? Ya, pada akar anggrek. Kalau misalnya Kak Gina gambarkan ya, ini misalkan sel epidermis. Biasanya yang punya filamen ini merupakan tumbuhan yang bisa menyimpan air pada akarnya, ya. Nah, biasanya pada akar gantung. Contohnya anggrek. Anggrek itu kan punya akar gantung ya. Nah, akar gantung di sini gunanya untuk menyimpan air. Jadi, fungsi dari filamen ini adalah, Kakak tulis ya, fungsinya untuk menyimpan air ya, untuk menyimpan air. Ya, kebayang dong kalau yang namanya anggrek itu kan dia punya akar gantung dan akarnya memang dia nggak menembus ke tanah. Kebayang kalau nggak punya persediaan air. Nah, makanya ada epidermis yang termodifikasi menjadi filamen, tujuannya untuk menyimpan air. Selain itu juga pada akar pohon beringin, khususnya akar gantungnya, itu kan yang menggantung-gantung di udara itu. Nah, itu juga kan nggak masuk ke dalam tanah. Nah, itu juga bisa memiliki filamen khususnya untuk menyimpan air seperti itu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan sel kersik. Nah, ini sel kersik ini artinya sel epidermis yang mengandung zat silikat ya. Jadi dia di dalam selnya itu ada silikat O2. Oke. Zat silikat. Nah, bisa begini. Ini ada sel epidermis. Nah, kalau dilihat di bawah mikroskop biasanya di sini ada kandungan-kandungan silikatnya. Zat silikat gitu ya. Nah, si zat silikat contohnya di mana? Ini pada batang tebu ya. Makanya kalian kalau memegang batang tebu gitu ya, itu pasti akan terasa kasar. Ya, jadi di batang tebu itu kenapa terasa kasar? Karena tadi dia mengandung sel kersik, sel epidermis yang mengandung zat silikat. Oke, untuk modifikasi epidermis, bagaimana? Mengerti ya? Semoga paham, semoga jelas, semoga puas. Satu lagi, ini ada duri ya. Spina disebutnya, spina atau duri. Spina atau duri ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan spina atau duri palsu. Ada yang disebut dengan spina atau duri asli. Apa bedanya? Bedanya kalau spina palsu itu berasal dari subepidermis. Ya, dari subepidermis. Tetapi kalau duri asli itu berasal dari korteks ya, atau lebih dalamnya lagi. Bahkan ada yang berasal dari silinder pusat ya. Nah, Kak Gina akan contohkan untuk spina yang berasal dari subepidermis. Ini contohnya tuh pada bunga mawar ya, pada batang mawar. Bukan bunganya tapi batang tumbuhan mawar ya. Kalau untuk spina asli ini contohnya pada batang bunga kertas, namanya batang tanaman bougainville ya. Bougainville. Nah, jadi kayak gini. Kalau Gina gambarkan ya, di sini Gina akan gambarkan. Di
Misalnya ini adalah batangnya diiris secara melintang. Ini bagian subepidermis. Jadi kalau duri palsu itu berasal dari bagian yang kagina. Nah, yang ini ya. Ini duri palsu. Jadi biasanya kalau duri palsu itu lebih mudah dipatahkan. Ini yang di garis putus-putus ini adalah subepidermis ya. Subepidermis. Itu duri palsu. Tapi kalau misalnya dia duri asli, misalkan ya, ini subepidermis, ada yang di bagian tengah sini pusat, misalkan dari sini, keluarnya beda kan ya. Jadi lebih dalam kalau duri asli, makanya biasanya sulit untuk dipatahkan ya. Ini contohnya pada duri yang fina. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga puas.